Di pertemuan Jamaah Haji Muhammadiyah Indonesia. Yang kami hormati Dr. Hakimuddin MA selaku Ketua PTM Arab Saudi periode 2017-2019. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Hamka BHSD selaku Ketua PTM Arab Saudi periode 2021-2023. Yang kami hormati Haji Faizul Syakbani selaku perwakilan KBIHU Asia Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus KBIHU Muhammadiyah Indonesia, yang sama-sama kami hormati, sama-sama kita banggakan, sama-sama kita cintai seluruh jamaah haji Muhammadiyah Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk berkumpul di kota Makkah. Dua agenda Muhammadiyah dengan tema Tanah Suci Mencerahkan Negeri. Tema besar kita adalah dari Tanah Suci Mencerahkan Negeri. Harapannya dari kota inilah, dari tanah inilah muncul sang pencerah nantinya untuk di negeri kita Indonesia. Amin. Bapak Ibu sekalian, mohon izin perkenalkan diri karena nggak enak ya kalau MC ngomong sampai akhir ternyata nggak pada kenal. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Askarullah. Insya Allah selaku Master of Ceremony MC yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam acara pada hari ini dari awal hingga akhir. Bapak Ibu sekalian, supaya semangat, supaya saya boleh pantun dulu nggak Bapak Ibu? Nanti tolong dijawab cakep gitu ya. Soalnya kalau diem-diem aja kasihan saya. Kebetulan itu kan saya juga tugas haji. Tapi aman Pak Prof, saya sudah izin sama Pak Ijam, sudah izin sama koordinator, alhamdulillah diizinkan ke sini untuk pertemuan yang besar ini semua haji Muhammad. Saya akan berpantun, nanti mohon bilang nomor. Siap deh. Yang pertama, pantun pertama. Pergi. Cakep. Yang pertama, oke. Pergi haji ke kota Makkah. Jangan lupa mampir ke Mispalah. Pagi-pagi kita mencari barokah. Datang ketemu Haji Muhammadiyah. Oke. Satu lagi, karena ini kita memakai hotel sektor 7. Oke, kita nomor kita 707. Mohon izin, kita sudah mengundang kepala sektor, apakah datang? Oke, Pak Sunar. Oke, saya izin berpantun spesial karena ini luar biasa ya. Ustadz Hamka itu selaku ketua PTM sudah survei klinik sektor, alhamdulillah artinya sektor ini luar biasa, makanya saya izin untuk memberikan pantun. Oke, siap-siap takut lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Pergi ke kantor pakai sepatu. Jangan lupa semprot parfum. Yuk pada ngumpul di Hotel 707. Cakep. Sektornya baik hati dan murah senyum. Keren. Sebenarnya ini gara-gara cakep data saya hilang nih. Nanti lupa lupa ini. Oke, insya Allah pada pagi hari ini saya akan sekilas untuk membacakan rundown acara ya, supaya diketahui bersama. Yang pertama kita akan ada pembukaan, kemudian ada tilawah, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, kemudian ada tausiah, kemudian ada pemberian cendera mata dari PTN kepada Amirul Hajj dan KBIHU yang bekerja sama dengan PTM Arab Saudi. Kemudian di akhir kita tutup dengan dokumentasi atau foto bersama. Menginjak acara yang kedua, yakni tilawah, yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Aulia
Rahman. Beliau adalah mahasiswa Unpro University di Sarjana. Kepada Ustaz Aulia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم اللهم حمد القرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Aulia Rahman yang telah membacakan lantunan ayat suci. Semoga dengan dibacakan lantunan ayat suci ini menjadikan acara ini penuh berkah dan dilindungi oleh Allah. Amin.
Baik, menginjak acara selanjutnya, insya Allah kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Muhammadiyah. Dimohon pada hadirin untuk bisa berkenan berdiri bersama-sama, yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Nur Walid Majid dari Kalimantan Selatan. Jauh dari Kalimantan Selatan, loh, Bu. Majid. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Membuatku rela hati, satunya Samina
Kholis Majid. Alhamdulillah ya, sebuah sejarah yang luar biasa berarti ini ya. Lagu Indonesia Raya dan lagu Mas Muhammadiyah dinyanyikan di kota suci Mekah, di Hotel 707. Semoga Pak Kasektor dengan dinyanyikan lagu Indonesia Raya juga Mas Muhammadiyah ini menambah keberkahan juga lindungan dari Allah untuk kita semuanya. Menginjak acara selanjutnya, yakni adalah sambutan dari Ketua PCIM Arab Saudi pada Ustadz Muhammad Hamka KSC. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hormati Profesor Hilman Latif MA PSD selaku Direktur Jenderal Pelaksana Haji dan Umroh. Alhamdulillah beliau hadir pagi hari ini di tengah kepadatan jadwalnya. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Yang juga kami hormati Kiai Haji Saad Ibrahim MA selaku Naib Amirul Hajj Indonesia dari PP Muhammadiyah. Yang kami hormati juga Dr. Andes Haji Dahlan Rois M.Hum. Yang kami hormati juga Bapak Muhammad Sayuti MPD, MED, PhD. Yang kami hormati Bapak Sunario Harjo, Ketua Sektor 7 Mekah. Yang kami hormati Ketua pertama PCIM Arab Saudi yang insya Allah hari ini akan menyampaikan tausiahnya, Dr. Hakimuddin Salim. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau yang mengawali langkah besar ini di Saudi. Merinding saya. Yang kami hormati pula Pak, insya Allah nanti akan datang sahabat info Pak Wamen. Raja Julaiman ini juga hadir. Cak Nanto dan seluruh profesor, doktor, kiai haji, perwakilan KBIHU yang mohon maaf belum bisa saya sebut satu persatu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini rasanya tidak akan terulang kembali di tahun ini. Karena memang sudah mau ganti tahun ini. Sekali terjadi. Sekali Bapak Ibu, ini kalau hadir semuanya gangguan. Maka ada yang live streaming juga itu di Instagram, ya bisa di follow sekaligus promosi Instagram PCIM Arab Saudi, ya PCIM Saudi. Dan selanjutnya bersolawat salam mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, jamaah haji serta tamu undangan yang kami hormati, ayahanda kami, Masya Allah kita kehadiran 4 langsung ini dari PP Muhammadiyah, sebuah kehormatan yang luar biasa untuk PCIM Arab Saudi. Karena dulu, terima kasih ayahanda kami atas arahan dan bimbingannya. 2 tahun lalu Bapak Ibu, 2 hari menjelang Ramadan, alhamdulillah PCIM Arab Saudi berkesempatan untuk berjumpa dengan Pak Dirjen, ya. Dan kita mendapatkan banyak sekali arahan serta wejangan. Saya masih ingat satu kata dari beliau bahwa dulu yang mengawali adanya konsul haji di Mekah itu Muhammadiyah. Masya Allah. Maka itu menjadi spirit bagi kita. Lalu di tahun itu pula kita mengadakan namanya khidmah haji secara menyeluruh. Kalau dulu yang mengawali memang tidak ada tandingannya. Al-Fadlu lil Muqtadi. Ya. Keutamaan itu untuk yang memulai. Dulu Dr. Hakimuddin Salim memulai hanya dengan kurang lebih 5 anggota tahun 2017. Dan hari ini alhamdulillah anggota kita sudah lebih dari 100 orang. Alhamdulillah. Maka bersamaan dengan ini juga, ya, nanti kita akan terus, ya, menjalin silaturahmi. Ya, temu haji ini tidak boleh hanya sekedar berhenti di temu haji, tapi kita harus lanjutkan ini menjadi program-program yang nyata pada kedepannya. Untuk itu, terima kasih juga arahan-arahan yang disampaikan pada ayahanda kita
bahwa memang dengan segala dinamikanya Bapak Ibu, ini saya agak deg-degan juga nih sama teman saya ini pakai baju begini kan, ada lambangnya gitu ya, agak deg-degan karena kita iqomah sini, kita mungkin di sini. Tapi Bismillah, Insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat kita mencoba untuk sebisa mungkin memberikan pelayanan kepada para jamaah haji sekalian. Tahun ini alhamdulillah ada kurang lebih 3.005 jamaah haji datang baru tadi malam yang mendapatkan pelayanan dari PCM Saudi. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah Jogja ada 1.100 lebih. Nah ini Jogja ini punya cerita yang luar biasa Pak untuk kita. Ini sekaligus ya, ini bukan dengan tidak mengecilkan yang lain agar semangat fastabiqul khairat. Saya cerita sedikit, mungkin tidak lama-lama karena Pak Dirjen dan yang lainnya akan segera ada acara. Bulan November lalu, Bapak Ibu jamaah haji sekalian, ada salah satu ketua lazismu dari satu daerah, Kasihan Bantul, ya, story disebut ya, alhamdulillah. Beliau dititipi uang 1 juta oleh anaknya. Dia tanya sama kita, kebetulan dari PCM yang bimbing, Ustaz aku dititipi duit 1 juta kalau anak, konsultako penang ini, penangnya sodako penang di, enaknya dikasih ke siapa? Monggo Pak, ke Masjid Nabawi bisa, ke tukang sapu bisa, kemana aja bisa, ke PCM Saudi juga bisa Pak. Lalu dia tanya, emang ada program apa PCM Arab Saudi? Ya kita sih pengennya punya tempat tinggal Pak, punya markas. Ya Allah, dari 1 juta itu Allah berkahi Bapak Ibu. Kemudian dia kumpulkan jamaah haji dari Jogja itu 2 bis, iuran seketika terkumpul belasan juta. Dari situ berarti kudu ono ini, harus ada ini markasnya. Lalu ketua PCM Malaysia, Prof. Soni Zulhuda, dosen saya waktu di Malaysia juga ikut rembuk. Masya Allah, dengan uang 40 juta kita sewa untuk setengah tahun, karena duit setengah tahun. Nah, kok turahannya mikir? Nah, gitu. Akhirnya kita cetak majalah, kita mau jualan majalah, ya, kita mau jualan majalah biar dapat uang untuk sewa. Kita sudah jadi majalahnya ada sekitar 1.000. Dan Bapak Ibu nanti bisa beli itu di luar. Tapi majalahnya belum kejual Bapak Ibu. Pak Ketum umroh, terus mampir ke markas. Mas lah niki sewanya piye Mas? Ini sewanya di mana Mas? Ya dari kita, Prof. Kita jamaah. Ya sudah, nanti PP yang nanggung. Masya Allah, luar biasa. Ada PP nanggung, kemudian adik ikut juga, suara Muhammadiyah ikut juga. Itu 1 juta awalnya. Tapi kemudian Allah datangkan. Majalahnya masih ada. Majalahnya akan tetap kita jual. Untuk insya Allah perluasan, kita akan juga buka kantor di Mekah. Amin. Amin. Ya, jadi ya jamaah awalnya kita diminta tulis aja Ustaz di poster. Diharap membawa infak terbaik. Tapi saya yakin tanpa ditulis jamaah Muhammadiyah infaknya sudah terbaik. Ya, insya Allah kalau nanti langsung ke ada nanti stiker-stiker kita kan ada rekeningnya. Jadi resmi lewat rekening, satu rekening PCM Arab Saudi. Itu yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu dari PCM Arab Saudi. Kami mohon maaf untuk terutama tamu-tamu undangan kami nih kalau dalam pelayanannya, dalam pendampingannya masih banyak sekali kekurangan. Kami mahasiswa mayoritas 80%. Dan hari Selasa kemarin teman-teman baru selesai ujian akhir semester. Jadi mohon maaf kalau ada yang WA nggak dibalas, lagi sinau, lagi belajar. Ya itu tujuan utama kita dikirim orang tua kita. Tapi di samping itu gitu ya kita mencoba untuk berorganisasi, berkhidmat untuk PCM Arab Saudi dan untuk Muhammadiyah Sallallahu. Jadi kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelayanan kami, baik disengaja maupun tidak sengaja. Niat kami tulus, niat kami ikhlas untuk melayani jamaah haji Muhammadiyah. Semoga kedepannya lebih banyak lagi jamaah haji yang bekerja sama dengan kita. Juga kami harap anak-anaknya, cucu-cucunya, serta keluarganya bisa mendaftar di sini. Untuk informasi ada 26 kampus di Arab Saudi yang buka beasiswa. Di liburan musim panas, ini teman-teman kita sudah pada pulang ke Indonesia. Insya Allah kita akan ada safari madrasah ke sekolah-sekolah, ke lembaga-lembaga yang nanti meminta kita untuk datang dan untuk mengisi di sana. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Hamka. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk ketua PCM Arab Saudi.
Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita menginjak acara selanjutnya, undangan Wakil Menteri ATR BPN Bapak Raja Juliantono PhD. Selamat datang Bapak. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Situasi di acara temu haji. Ya, alhamdulillah setelah kita tadi mendengar ya sambutan dari Ketua PCIM Arab Saudi. Sebagai informasi saja, kebetulan saya juga anggota PCIM Arab Saudi. Jadi Bapak Ibu kalau lihat ketuanya aja semangat kayak gini, gimana anggotanya Bu? Jadi meskipun kita ujian, meskipun dia ada tugas segala macam, tapi karena tuntutan, ya bukan tuntutan, maksudnya karena semangat kita berkhidmat, lihat ketuanya semangat, masuk anggotanya gitu. Makanya kita alhamdulillah semangat, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan perantara para panitia, pengurus PCIM Arab Saudi dan bantuan rekan-rekan sekalian, alhamdulillah acara pada pagi ini bisa terus terselenggara dan Bapak Ibu bisa menyaksikan sangat ramai, bahkan ada yang berdiri. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Menginjak acara selanjutnya, sambutan Naib Amirul Hajj Indonesia oleh Kiai Haji Sa'ad Ibrahim MA. Pada Kiai Haji Sa'ad Ibrahim MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina al-hajj liikmali Sumber suara di sana harus dekat ngapunten deh. Wa irsyadan lana linaili min indihil jannah wal maghfirah war ridwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Yang saya hormati jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah, Bapak Dahlan Rais, Pak Hilman, Profesor Hilman, Pak Suyuti, lalu Pak Sayuti, dan tentu saja Bapak Dirjen Presiden Umroh, Prof. Hilman, ada Pak Wakil Menteri Raja Salman. Oh salah. Tanpa menyebut satu persatu ya. Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Saudi Arabia, Hamka. Alhamdulillah Ketua PCIM Saudi Arabia itu punya jalan tol yang sangat luas di Indonesia. Namanya ini Pak Hamka. Nah, di Indonesia yang punya jalan tol panjang itu kan juga beliau ini lah. Hanya kurang Yusufnya saja. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Pelajaran penting dari hadis Nabi
ialah supaya kita hanya punya satu motif dalam melaksanakan ibadah haji. Motif itu ialah mendapatkan surga Allah dengan wasilah ridhonya, dengan wasilah maghfirah. Dan ibadah yang paling berat adalah ibadah haji. Tidak saja ini masuk ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan pembiayaan, tapi juga ibadah yang terkait dengan fisik kita, badan, bahkan juga ruhiyah kita. Menyadari kompleksitas dari ibadah haji, tidak bisa tidak. Kita harus sepenuhnya menyandarkan seluruh yang kita lakukan pada Allah. Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum ya wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah menolong kalian, dan wa yutsabbit aqdamakum, mengokohkan posisi kedudukan kalian tentu di sisi Allah. Bagaimana menolong Allah? Dalam hadis qudsi Allah mengatakan melalui Nabi, yang intinya ketika ada yang sakit, kenapa tidak engkau jenguk? Padahal aku ada di situ. Ketika ada yang lapar, kenapa tidak engkau beri makan? Padahal aku ada di situ. Maka menolong Allah artinya kita berpihak pada yang lemah. Berpihak pada yang lemah ini tidak bisa tidak. Hati kita sudah harus selesai. Tentu di antara kita ada yang kuat fisiknya, tapi tidak jadi jaminan di sini. Tidak jadi jaminan bahwa yang kuat itu tidak sakit. Yang kekar tubuhnya, tidak ada jaminan bahwa lalu semuanya bisa dilakukan atas dasar fisiknya. Karena itu mari sekali lagi kita berhaji ini, kita ngurus haji ini, itu dengan manajemen hati kita. Allahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi aunil abdi. Allah menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Hampir pasti Pak Dirjen, termasuk petugas-petugas haji di sini ini, bisa menyelesaikan semua urusan itu. Sangat kompleks.
sekian juta orang berkumpul pada satu tempat hari Selasa di kemudian maghribnya bergerak ke Muzdalifah. Semuanya lalu ke Mina dan seterusnya dan seterusnya. Maka mari kita niatkan melaksanakan hadis Nabi tadi, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil, supaya sekali lagi pesan ini dimudahkan dan dimudahkan oleh Allah. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya mengucapkan terima kasih pada pimpinan cabang istimewa Saudi Arabia, Mas Yusuf Hamka. Saya kira kalau kita mau minta kepada Allah supaya periode berikutnya dipimpin oleh Pak Yusuf Hamka, insya Allah bisa dikabulkan oleh Allah. Amin. Biarlah untuk periode ini Ahmad Hamka. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan, tentu sekali lagi kita sangat dan sangat berharap haji kita semua ini mabrur. Tapi rasanya tidak gampang. Aman faradha fihi al-hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu enggak gampang. Tidak ada rofah. Rofah itu yang bertumbuh. Artinya kita mendekati libido seksual. Wala fusuqa. Tidak juga kita melakukan tindakan kefasikan. Mohon maaf ibu-ibu, ketika di sini ketemu orang, mohon maaf, sangat ada saja kemudian ungkapan-ungkapan yang itu bagian dari ada orang, mohon maaf bahasa Indonesia, bahasa Jawanya itu, mohon maaf sekali lagi, seperti belakangnya ganda, tahu ya, belakangnya itu saya haluskan, kalau nggak halus itu, yang gitu pas bagian dari pus, belum lagi wala jidal. Sehingga sekali lagi tidak gampang mendapatkan haji mabrur. Malah boleh jadi kita nanti mendapatkan surga Allah itu dari hal-hal yang tidak pernah kita hitung. Ketemu orang tersesat di Masjidil Haram, lalu kita antarkan sampai ke tempat. Boleh jadi Allah kemudian terkesan karena itu. Supaya kita punya banyak harapan kepada Allah, lakukan banyak. Ketika selesai tawaf,
kemudian sholat 2 rakaat, lalu mengambil air zam-zam. Jangan ngambil 1 untuk diri, ambil 2, ambil 3, berikan kepada yang lain. Ketika membawa makanan rendang banyak, bagi. Bahkan kalau berani, bagi pada hari itu semuanya. Setelah itu nanti perhatikan apa yang boleh. Di sini hampir kita yang tua-tua yang banyak pengalaman, hampir segala yang kita lakukan itu dibalas oleh Allah secara langsung. Pendek kata, serahkan secara total urusan kita ini kepada Allah, lalu mencari wasilah supaya kita ditolong oleh Allah. Nasru minallah fatun qarib. Mohon dimaafkan, saya sampaikan salamnya Pak Ketum, Pak Sekum dan seluruh jajaran BP pada Bapak, Ibu-ibu, dan kami semuanya mendoakan supaya semuanya diberikan oleh Allah haji mabrur. Andai kata ada rofa, ada fusuk, ada jidal, moga-moga Allah ampuni semuanya itu. Lalu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Kiai Haji Sa'ad Ibrahim selaku Naib Amir Umat Indonesia. Menginjak acara selanjutnya, yakni sambutan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan Rais. Pada Kiai Haji Ahmad Dahlan Rais kami persilakan. Mirip Pak Amin dan Hadi mirip. Assalamualaikum warahmatullahi Kurang mundur. Kami cintai keluarga Muhammadiyah yang tahun ini. Saya mulai dengan pertanyaan yang harus dijawab dengan sudah. Bapak Ibu sudah umroh? Bapak Ibu sudah tawaf? Bapak Ibu sudah sa'i? Bapak Ibu sudah tahallul? Sudah. Bapak Ibu ketika umroh tidak berdesak-desakan? Desak-desakan. Kita tidak berdesak-desakan, tapi didesak-desak. Maunya tidak berdesak. Hadirin, saya kira yang menarik itu yang dibacakan tadi Al-Quran pada ujung ini. Faminan nasi masya'ul Rabbana atina fid dunya wa ma fil akhirati minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai akhir. Saya kira kalau ditanya apakah ada doa ketika kita umroh, maka jawabannya ada. Dan dari segi
sekian banyak doa yang baru saja kita ucapkan yang terakhir. Menurut kami, doa satu jagat tadi itu merupakan sebuah perintah Allah untuk meluruskan doa. Karena sebagian dari doa kita itu kebanyakan itu pada bagian yang awal. Akhirnya tidurnya. Saya telah mencoba bertanya kepada Kak ke kiri lagi. jadi ketika Bapak Amirul Haq tidak ada gangguan ini menjadi apa? Barangkali tempat terdiri. Ibu, Pak, ketika nanti berhaji apa yang akan dimohonkan kepada Allah? Jawabannya hampir seluruhnya itu untuk kebaikan dunia. Anak saya lulus sekolah sudah lama belum dapat pekerjaan. Saya akan mohon kepada Allah. Anak saya putri sudah agak banyak usianya, belum ketemu jodohnya. Maka dalam haji ini saya akan mohonkan agar segera ditemukan. Amin. Suami saya, istri saya, dan keluarga saya sakit tidak sembuh-sembuh. Semua dokter sudah katakan. Maka nanti akan kami agar diberi sehat. Itulah sifat manusia, mementingkan diri dan dunia. Maka kemudian Allah pada bagian berikutnya ini, Aminhum mayakul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu mereka akan memperoleh apa yang diminta itu, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Maka pesan kami, kita mawas diri, kita introspeksi, apakah hidup kita ini berat ke dunia, ringan di akhirat, atau berimbang. Insya Allah kita akan mau memperbaiki diri bahwa hidup yang baik, hidup yang benar adalah yang imbang antara dunia dan akhirat. Seperti pada sholat Jumat itu, ketika datang panggilan adzan, segeralah merapat kepada Allah, tinggalkan dunia. Tapi setelah engkau selesai sholat, bertebaranlah ke muka bumi untuk mencari rezeki. Yang kedua, keseimbangan itu juga keseimbangan diri dan masyarakat. Dalam muqaddimah dari Hasan Muhammadiyah, bagian kedua itu begini, hidup manusia adalah masyarakat, dan masyarakat itu sebuah sunnatullah. Konsekuensi dari itu ialah kita siap hidup dalam keberagaman, siap hidup dalam kebersamaan, dan siap hidup dalam kepedulian. Marilah kita bagi. Sebagian silahkan, mengapa tidak, untuk diri dan keluarga. Tapi jangan lupa sebagian yang lain. Mudah-mudahan bisa setengahnya, separuhnya itu untuk tetangga, untuk masyarakat luas yang saat ini sebagian masyarakat Indonesia itu dalam keadaan memerlukan bantuan dari saudaranya yang lain.
Maka yang kedua ini saya kira menjadi suatu kewajiban kita di tengah nanti berdoa kita masuknya puncak di Arafah nanti. Niati hidup kita ini tidak untuk diri dan keluarga saja, separuh kita abdikan kepada masyarakat. Dan kalau itu yang kita pilih, maka kita insya Allah bisa mengubah cara berpikir masyarakat yang sekarang ini sudah sangat jauh keluar dari Islam. Saya kira berpikir dan bertindak yang cenderung bahkan dilakukan yaitu serba materialistik, bahkan hedonistik, yaitu ingin merengkuh kenikmatan dunia ini sepuas-puasnya. Nah, kalau kita berhaji sudah dituntun oleh Allah doanya itu tadi, maka sebagian kehidupan yang kita inginkan adalah kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat, dan juga kita akan menjadi manusia yang tidak pernah lepas bahwa sesungguhnya kita ini bagian dari masyarakat itu sendiri. Muhammadiyah sudah sangat jelas. Muhammadiyah dan bangsa ini ada satu tarikan nafas. Kalau masyarakat ini maju, Muhammadiyah kita akan maju. Tapi sebaliknya, kalau masyarakat kemudian semakin memburuk, kita juga berada di dalam. Kita harus berusaha berposisi bagaimana untuk bisa ke depan itu lebih baik. Saya kira pesan saya itu di dalam Islam yang berkemajuan, LIB Risalah Islam berkemajuan. Saya kira hidup masyarakat ini bermasyarakat dan hidup yang seimbang ini menjadi bagian yang paling utama. Saya kira itu saja yang kami sampaikan, tidak lebih. Masih ada kesempatan kita berdoa karena puncak haji di Arafah nanti. Kita mohon jangan hanya untuk diri, jangan hanya untuk keluarga, jangan hanya untuk diri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa, untuk menuju kebaikan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan Rais yang telah memberikan sambutannya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Baik, menginjak asas selanjutnya, yakni sambutan oleh Direktorat Jenderal Pelaksanaan Haji dan Umroh yang akan disampaikan oleh Prof. Hilman Latif MA PhD. Pada beliau kami persilakan. Cek. Tes 1 2, terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa tin fitnas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina kulli fajjin 'amin. Subhanallah al-Azim. Saya hormati Dua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yai Dahlan Rais,
Kiai Sa'ad Ibrahim, Syekh Suyuti, Sayuti ya. Wakil sekretaris, kawan saya, sahabat saya Wabe, Raja Juli Antoni, bukan Antono mas. Anda nyebut Menteri SAM, Antoni. Kemudian juga Cakranto di sini, Tim Monef dari Haji Benar, Pak Sunario, ini beliau Kak Sektor dan juga Kepala bagian keuangannya di kantor saya. Jadi yang membayar saya itu beliau. Kalau beliau nggak mau transfer ya saya transfer. Kemudian Pak Kamta, kolega saya, ini pakai peci ya, pimpin. Beliau wakil rektor bidang 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tapi kalau di sini nyabar jadi ustadz terus. Kepala Dakar Tarbiyah. Tersangka dan kawan-kawan. Kemudian juga ini Amirul Hajj itu ada 2. Kiai Sa'ad, Mas Mahendra. Mas Mahendra ini Bendahara Umum Pemuda Muhammadiyah. Baik, saya menyampaikan beberapa poin saja. Pertama, syukur alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan menjalani puncak haji 1444 Hijriah. Dan yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu semua, alhamdulillah hari ini yang saya khawatirkan betul kemarin, hari ini gelombang terakhir sudah mendarat dan sampai di hotel. Apa saya khawatirkan? Karena sampai 3 hari yang lalu kita masih belum dapat izin mendarat. Kenapa? Karena kita ini mendapatkan kuota tambahan 8.000 orang. Kuota Indonesia itu adalah 221.000 orang. Sudah siap berangkat, sudah settle jadwalnya, clear jadwalnya. Tiba-tiba dapat tambahan amanah 8.000 orang harus diberangkatkan dan diterima Pak Menteri Agama. Dan beliau minta saya persiapkan semuanya sampai detik akhir. Saya bilang kita siapkan. Alhamdulillah. Kekhawatiran kemarin bahwa yang 8.000 itu akhirnya bisa hadir. No one left behind kata orang Garut. Jadi tidak ada yang tertinggal. Kita usahakan semuanya bisa berangkat. Memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Ternyata perjalanan haji itu bukan hanya niatnya dan keinginan yang kuat, tapi ini juga kaitannya dengan panggilan. Jadi sampai saat ini alhamdulillah 229.000 orang akhirnya bisa kita usahakan berangkat. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa haji ini juga adalah masalah panggilan. Masalah panggilan. Ada yang berniat kuat, tapi ketika belum panggilannya belum bisa berangkat. Wah, bisa bayar Pak Dirjen. Yang bayar 500 juta, 700 juta, 1 miliar pun kalau belum panggilannya nggak dapat visa. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah ini haji reguler yang dengan sabar menunggu 13, 14, 15 tahun, betul ya? Ini tuh rata-rata 13 tahun Pak Tony tunggunya. Gantung kabupaten kotanya, kecuali Sulawesi Selatan. Mana Sulawesi Selatan? Ada nggak? Nggak ada. Kalau di sana bisa 40 tahun. 47 tahun dibantai. Kalau Jogja ya sedang setengah. Alhamdulillah.
Jogja itu ya 30 tahun sekarang. Ya alhamdulillah. Masih mending dengan tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu Malaysia 140 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu berangkatnya datang dari Malaysia sudah harus punya umur 3 kali, 1 sampai 60 wafat, 60 pertama, 1 sampai 60 lagi wafat, 60 kedua, hidup lagi yang ke-20 tahun baru berangkat. Nah, jadi saya ingin sampaikan kabar gembira ini bahwa insya Allah hanya beberapa ratus saja, dan di dalam sejarah mungkin tahun inilah di mana yang gagal berangkat paling kecil persentasenya di sepanjang sejarah haji kita. Pak Menteri meminta saya, Pak Dirjen, jangan ada yang tidak berangkat, harus 0% gagal berangkatnya. Tapi ternyata memang jajanuhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdirun. Masalah wafat, masalah usia sudah ada yang mengatur. Sudah masuk asrama, sakit, wafat. Sudah dapat visa, tinggal berangkat, wafat. Tidak bisa diganti. Kalau yang wafat dibadalkan. Ini situasi. Jadi masih ada beberapa ratus orang, 540 yang tidak dapat visa dan tidak bisa berangkat. Satu. Jadi Bapak Ibu termasuk orang yang terpanggil saat ini. Teman Ibu, saudara Ibu, Bapak, semua tetangga, betapa banyak yang ingin berangkat dengan berbagai cara. Ya. Tapi ya, kalau belum panggilan, belum saatnya, memang tidak bisa berangkat. Ada yang tidak niat berangkat haji setahun ini, kalau sudah panggilan ya dipanggil. Pak Dahlan Rais itu undangan raja. Raja Salman, bukan Raja Juli. Pak Sayuti ini undangan raja juga. Pak Raja Juli undangan raja. Pak Raja nggak boleh undangan raja. Jadi ada undangan raja yaitu Pak Dahlan Rais dan Pak Sayuti. Itu pertama. Yang kedua, memang saya sebagai Dirjen Haji juga ingin menyampaikan beberapa hal lain terkait dengan fasilitas. Banyak komplain ke saya, Mas Dirjen, ini makan paginya Pop mie 2 hari. Kalau kurang tenang pada bawa sambal nggak dari porsinya masing-masing. Makan kita itu 2 kali. Anggarannya 2 kali. Anggarannya 2 kali dan biar